Waktu bergerak maju tanpa belas kasihan. Setelah hari di restoran itu, kehidupan Larissa tetap berjalan dalam irama yang sama. Seolah tidak ada apapun yang berubah. Ia masih menjalani peran gandanya dengan keyakinan penuh. Meyakini bahwa rahasia itu aman dan tak tersentuh. Ia tidak pernah membayangkan bahwa satu pemandangan telah mengubah seluruh fondasi hidupnya. Dan bahwa keputusan-keputusannya kini berada di bawah bayang-bayang kebenaran yang tak bisa dihentikan. Raka tidak mengambil langkah tergesa-gesa. Ia memilih ketenangan sebagai senjata. Luka yang ia rasakan tidak mendorongnya pada kemarahan, melainkan pada kejelasan. Segala keraguan yang selama ini ia tahan, kini telah sirna. Digantikan oleh kepastian pahit bahwa kesetiaan yang ia jaga sendirian tidak pernah benar-benar dimiliki oleh Larissa. Restoran itu kembali menjadi ruang kerjanya yang profesional. Namun di balik sikapnya yang tetap tenang, Raka mulai menyusun akhir dari ujian yang selama ini ia jalani. Ia menyadari bahwa kebenaran tidak perlu diumumkan dengan teriakan. Ia hanya perlu dibiarkan berdiri di tempat terang, tanpa perlindungan. Larissa semakin larut dalam keyakinannya sendiri. Hubungannya dengan pria berseragam semakin dalam, semakin berani, dan semakin terbuka. Ia merasa telah menemukan tempatnya di dunia, tanpa menyadari bahwa setiap langkahnya semakin mempersempit ruang untuk kembali. Rasa bersalah telah mati sepenuhnya, digantikan oleh keangkuhan bahwa ia berhak memilih hidup yang lebih baik. Tanpa sepengetahuan Larissa, dunia yang ia anggap lebih tinggi itu perlahan mulai menunjukkan wajah aslinya. Pria yang ia pandang sebagai jalan keluar mulai memperlihatkan sisi yang tak seindah bayangannya. Namun Larissa menutup mata, terlalu takut kehilangan ilusi yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia bertahan pada keyakinan bahwa semua ini layak diperjuangkan. Hari ketika kebenaran mulai bergerak ke permukaan, datang dengan cara yang sunyi namun mematikan. Di restoran itu, Raka mulai menampilkan dirinya apa adanya, bukan di hadapan Larissa, tetapi di hadapan dunia. Namanya disebut dengan hormat, kehadirannya diakui, dan posisinya tak terbantahkan. Identitas yang selama ini ia sembunyikan, kini berdiri tanpa topeng. Lingkaran sosial Larissa mulai dipenuhi bisikan. Restoran yang sering ia datangi bersama pria berseragam itu ternyata memiliki pemilik yang dikenal luas, sebuah nama yang mulai terdengar asing namun familiar. Larissa tidak segera menyadari keterkaitannya. Ia tidak menghubungkan kenyataan itu dengan pria yang selama ini ia anggap tak berarti. Kenyataan mulai merambat masuk ke kehidupannya tanpa ia sadari. Rasa tidak nyaman muncul perlahan, namun ia menepisnya. Ia terlalu yakin bahwa hidupnya berada di bawah kendalinya sendiri. Ia tidak menyadari bahwa panggung telah siap, dan perannya akan segera dipertontonkan di hadapan semua yang pernah ia remehkan. Raka akhirnya memilih waktu yang tepat untuk membiarkan semua garis kehidupan bertemu. Tanpa konfrontasi, tanpa tuntutan, tanpa kemarahan, ia hanya membuka pintu dan membiarkan Larissa melihat sendiri apa yang selama ini ia abaikan. Kebenaran itu tidak datang sebagai hukuman, melainkan sebagai cermin yang tak bisa dihindari. Saat Larissa mulai menyadari siapa sebenarnya Raka, penyangkalan menjadi reaksi pertamanya. Pikiran-pikirannya kacau, berusaha menolak kenyataan yang terasa terlalu kejam. Pria yang ia anggap miskin, tak berdaya, dan tanpa masa depan, ternyata adalah sosok yang selama ini berdiri di puncak tempat yang ia banggakan sebagai simbol status barunya. Topeng kemiskinan runtuh sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, runtuh pula semua pembenaran yang selama ini Larissa bangun untuk menenangkan dirinya sendiri. Ia dihadapkan pada kenyataan bahwa pengkhianatan yang ia lakukan bukan hanya mengkhianati pernikahan, tetapi juga meremehkan cinta dan pengorbanan yang tak pernah ia pahami. Dunia Larissa mulai runtuh dari dalam. Kepercayaan diri yang selama ini menopangnya berubah menjadi ketakutan. Ilusi kebahagiaan yang ia kejar mulai memudar, meninggalkan ruang kosong yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa tidak semua yang berkilau adalah jalan keluar, dan tidak semua yang diam berarti tak memiliki nilai. Raka berdiri di hadapan kebenaran dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Ia tidak perlu membuktikan apapun lagi. Semua telah terlihat jelas. Kini bukan lagi soal ujian, melainkan tentang pilihan yang harus ia ambil setelah semua luka terbuka. Setelah kebenaran terungkap, hidup Larissa tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Hari-harinya dipenuhi kegelisahan yang tak pernah ia rasakan dengan intensitas sebesar ini. Rasa percaya diri yang dulu menjadi pelindungnya runtuh, digantikan oleh kesadaran pahit bahwa ia telah membangun hidupnya di atas penilaian yang keliru dan kesombongan yang membutakan. Semua yang dulu ia anggap sebagai jalan keluar, kini berubah menjadi sumber kehancuran batin. Larissa mulai melihat kembali masa-masa awal pernikahannya dengan sudut pandang yang berbeda. Kesederhanaan yang dulu ia hina, kini terasa sebagai ketulusan yang tidak pernah ia hargai. Raka yang ia tafsirkan sebagai kelemahan perlahan berubah menjadi tanda kedalaman dan pengendalian diri yang luar biasa. Namun penyesalan itu datang terlambat. Ketika semua pilihan telah ia ambil dengan sadar,
Lingkaran sosial yang dulu memujanya, kini berbalik menjadi ruang yang dingin. Bisikan yang dulu ia nikmati sebagai pengakuan, berubah menjadi penilaian yang menyakitkan. Karma sosial bekerja dengan cara yang kejam namun sunyi. Nama Larissa mulai dikaitkan dengan pengkhianatan, dengan kisah seorang istri muda yang mengorbankan kesetiaan demi ambisi. Reputasi yang ia bangun dengan pesona runtuh dalam waktu singkat. Hubungan terlarang yang ia yakini sebagai penyelamat mulai menunjukkan sisi rapuhnya. Pria berseragam yang dulu ia anggap sebagai simbol kepastian perlahan menjaga jarak. Dunia yang ia masuki ternyata tidak menyediakan perlindungan ketika sorotan mulai mengarah padanya. Larissa mulai merasakan kesendirian yang jauh lebih dalam daripada kesepian yang dulu ia keluhkan dalam pernikahannya. Di tengah kehancuran itu, Larissa menyadari bahwa ia telah kehilangan dua hal sekaligus, rumah dan arah hidup. Ia tidak lagi memiliki tempat untuk kembali dengan kepala tegak. Kesalahan yang ia buat bukan hanya melukai orang lain, tetapi juga menghancurkan citra dirinya sendiri. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa pilihannya membawa konsekuensi yang tidak bisa diputar ulang. Sementara, itu Raka menghadapi dunianya dengan cara yang berbeda. Luka yang ia alami tidak mendorongnya pada pembalasan, melainkan pada perenungan mendalam. Ia mempertanyakan makna dari semua ujian yang ia ciptakan sendiri. Ia menyadari bahwa dengan menyembunyikan identitasnya, ia telah membuka ruang bagi pengkhianatan. Namun ia juga mendapatkan kejelasan yang tak ternilai tentang sifat cinta dan kesetiaan. Raka tidak mencari simpati. Ia tidak menuntut pembelaan publik. Ia hanya berdiri di posisinya dengan martabat yang utuh. Dunia menghormatinya bukan karena kekayaannya semata, melainkan karena ketenangan dan kendali diri yang ia tunjukkan di tengah badai pribadi. Dalam diamnya, ia mempertahankan harga diri yang tak tergoyahkan. Larissa kini hidup dengan bayang-bayang kesalahan yang terus mengikutinya. Setiap sudut kota, setiap nama tempat, dan setiap kenangan sederhana menjadi pengingat akan apa yang telah ia hilangkan. Penyesalan itu tidak datang sebagai air mata sesaat, melainkan sebagai beban panjang yang harus ia pikul sendiri. Karma sosial tidak membutuhkan hukuman terbuka, cukup dengan perubahan sikap, jarak yang tercipta, dan keheningan yang menghakimi. Larissa belajar bahwa penilaian masyarakat seringkali lebih kejam daripada amarah individu. Ia menyadari bahwa harga dari pengkhianatan bukan hanya kehilangan pasangan, tetapi juga kehilangan kepercayaan dunia terhadap dirinya. Di titik terendah itu, Larissa dihadapkan pada satu kesadaran yang tak bisa ia hindari. Kebahagiaan yang ia kejar bukanlah kebahagiaan sejati, melainkan pelarian dari ketidakpuasan dirinya sendiri. Dan pelarian itu membawanya semakin jauh dari apa yang sebenarnya ia butuhkan. Raka kini berdiri di persimpangan jalan. Semua kebenaran telah terbuka, semua topeng telah runtuh. Yang tersisa hanyalah keputusan tentang apakah luka sedalam itu masih menyisakan ruang untuk memaafkan, atau apakah jalan terbaik adalah melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan masa lalu yang telah kehilangan maknanya. Kehidupan setelah kehancuran tidak datang dengan kejelasan, melainkan dengan keheningan yang panjang dan menekan. Larissa dan Raka kini berada dalam ruang yang sama, namun terpisah oleh jarak emosional yang tak bisa dijembatani dengan penjelasan apapun. Tidak ada pertengkaran, tidak ada tuntutan, dan tidak ada upaya pembenaran. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa sesuatu yang pernah mereka miliki telah berubah secara permanen. Larissa menjalani hari-harinya dengan rasa takut yang konstan. Bukan takut akan hukuman, melainkan takut menghadapi dirinya sendiri. Setiap cermin menjadi pengingat tentang keputusan-keputusan yang ia ambil dengan kesombongan. Ia tidak lagi mencari pembelaan, karena ia tahu tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menghapus pengkhianatan yang telah ia lakukan. Ia hanya bisa menanggung penyesalan itu dalam diam. Di sisi lain, Raka menghadapi keheningan dengan cara yang lebih terkendali. Ia tidak terburu-buru menentukan arah. Ia memberi dirinya waktu untuk memahami luka yang ia rasakan tanpa membiarkannya menguasai akal sehat. Bagi Raka, pilihan yang akan ia ambil bukan sekadar tentang pernikahan, melainkan tentang harga diri dan makna kesetiaan yang ia pegang sepanjang hidupnya. Raka menyadari bahwa memaafkan bukanlah perkara sederhana. Memaafkan berarti menerima bahwa luka itu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Namun meninggalkan juga bukan keputusan ringan. Itu berarti melepaskan masa lalu, mimpi-mimpi yang pernah ia bangun, dan harapan tentang kehidupan yang ia bayangkan bersama Larissa. Dua pilihan itu sama-sama menyakitkan, namun hanya satu yang bisa ia ambil. Larissa berharap dalam diam. Ia tidak menuntut kesempatan kedua, tidak pula memohon pengampunan secara terbuka. Ia tahu bahwa segala bentuk permintaan tidak akan mengubah kenyataan. Harapannya kini rapuh, bergantung sepenuhnya pada kebijaksanaan Raka. Ia menyadari bahwa nasibnya tidak lagi berada di tangannya sendiri. Waktu berjalan dengan lambat, memberi ruang bagi refleksi yang mendalam. Setiap hari tanpa keputusan menjadi ujian tersendiri. Ketidakpastian itu lebih menyiksa
daripada penolakan yang tegas. Namun Raka memilih keheningan sebagai jalan untuk memastikan bahwa keputusannya lahir dari kejernihan, bukan dari emosi sesaat. Dalam keheningan itu, Raka menyadari satu hal penting. Cinta tanpa rasa hormat tidak dapat bertahan. Pengkhianatan yang ia saksikan bukan hanya melukai perasaannya, tetapi juga menghancurkan fondasi penghormatan yang menjadi dasar hubungannya dengan Larissa. Tanpa fondasi itu, tidak ada lagi ruang aman untuk membangun kembali kepercayaan. Larissa mulai menerima kenyataan bahwa apapun keputusan Raka, ia harus menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Ia belajar bahwa usia muda dan pesona tidak bisa menjadi jaminan kebahagiaan. Ia menyadari bahwa kehidupan yang ia impikan tidak bisa dibangun dengan mengorbankan integritas dan kesetiaan pada Akirin. Raka sampai pada titik di mana keheningan tidak lagi dibutuhkan. Keputusan itu tidak lahir dari amarah atau keinginan untuk menghukum, melainkan dari pemahaman mendalam tentang batas-batas yang tidak bisa dilanggar. Ia menyadari bahwa melangkah pergi bukanlah tanda kekalahan, melainkan bentuk tertinggi dari menjaga martabat diri. Keputusan itu berdiri kokoh di dalam dirinya, meski tidak diucapkan dengan lantang. Bagi Raka, kejelasan batin lebih penting daripada pengakuan publik. Ia memilih jalan yang memungkinkan dirinya untuk melanjutkan hidup tanpa membawa luka yang terus berdarah. Larissa merasakan perubahan itu tanpa perlu kata-kata. Ia tahu bahwa pintu yang dulu terbuka kini perlahan tertutup. Kesadaran itu menyakitkan, namun ia menerimanya sebagai konsekuensi yang adil. Ia menyadari bahwa beberapa kesalahan tidak diberi kesempatan untuk diperbaiki, hanya untuk disesali. Keheningan yang menentukan itu akhirnya membawa mereka pada perpisahan yang tak terucap. Tidak ada adegan dramatis, tidak ada tangisan yang dipertontonkan. Hanya dua manusia yang menyadari bahwa jalan hidup mereka tidak lagi berjalan sejajar. Waktu tidak pernah berhenti untuk siapapun. Setelah keputusan itu diambil dalam keheningan, hidup Larissa dan Raka berjalan ke arah yang berbeda, tanpa upaya untuk saling menarik kembali. Tidak ada drama perpisahan yang mengundang perhatian, tidak ada cerita yang diumumkan kepada dunia. Yang tersisa hanyalah jejak dari sebuah pernikahan yang pernah ada, dan pelajaran pahit yang tertinggal di dalamnya. Larissa memulai hidupnya dari titik yang jauh lebih rendah daripada tempat ia pernah berdiri. Pesona yang dulu menjadi kekuatannya, kini tidak lagi cukup untuk menutup luka batin dan reputasi yang telah runtuh. Ia menjalani hari-harinya dengan kesadaran penuh bahwa segala kemudahan yang pernah ia nikmati telah menguap. Dunia tidak lagi memandangnya dengan kekaguman, melainkan dengan jarak yang dingin. Kesendirian menjadi guru yang keras bagi Larissa. Dalam ruang tanpa perlindungan itu, ia belajar memahami arti tanggung jawab atas pilihan sendiri. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk kemewahan dan status, melainkan dalam ketenangan yang dulu ia sia-siakan. Penyesalan itu tidak memberinya jalan kembali, namun memaksanya tumbuh dalam kesadaran yang menyakitkan. Namun jujur, setiap kali Larissa melewati restoran mewah yang dulu menjadi simbol harapannya, dadanya terasa sesak. Tempat itu kini menjadi pengingat abadi tentang titik balik hidupnya. Ia tidak lagi melihat kemewahan sebagai tujuan, melainkan sebagai ujian yang pernah ia gagal lalui. Dalam diamnya ia mengakui bahwa ia telah salah menilai arti nilai dan kesetiaan. Raka melanjutkan hidupnya dengan langkah yang lebih ringan, meski luka itu tidak sepenuhnya menghilang. Ia menata kembali kehidupannya dengan kejelasan yang baru. Kesuksesan yang ia miliki tidak lagi ia sembunyikan, namun juga tidak ia jadikan alat untuk menyakiti siapapun. Ia berdiri sebagai pria yang utuh, belajar dari kegagalan tanpa membiarkannya merusak masa depan. Pengalaman itu mengajarkan Raka tentang batas antara kesabaran dan pengorbanan yang berlebihan. Ia menyadari bahwa menguji cinta dengan menyembunyikan diri memiliki risiko yang besar. Namun dari ujian itu, ia memperoleh kebenaran yang tidak bisa ia dapatkan dengan cara lain. Ia belajar bahwa cinta sejati menuntut kejujuran, bukan sekadar ketahanan. Kehidupan mempertemukan mereka kembali hanya sebagai bayangan masa lalu. Tidak ada lagi emosi yang menguasai. Hanya sisa-sisa kenangan yang telah kehilangan kekuatannya. Mereka telah berubah, dibentuk oleh keputusan masing-masing. Pertemuan itu tidak membawa harapan, hanya kepastian bahwa jalan mereka benar-benar telah berpisah. Cerita Larissa dan Raka tidak berakhir dengan kebahagiaan yang indah, namun juga tidak sepenuhnya tragis. Ia berakhir dengan kesadaran bahwa setiap pilihan memiliki harga dan setiap pengkhianatan meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus. Kehidupan tidak selalu memberi kesempatan kedua, namun selalu memberi pelajaran bagi mereka yang bersedia melihat ke belakang dengan jujur. Restoran mewah itu tetap berdiri, menjadi saksi bisu atas cinta yang diuji dan gagal bertahan. Bagi Raka, tempat itu adalah simbol perjuangan dan keteguhan. Bagi Larissa, ia adalah pengingat akan kesalahan yang mengubah arah hidupnya selamanya.
Dan di antara gemerlap dunia yang terus bergerak, kisah mereka tertinggal sebagai peringatan sunyi bahwa cinta tanpa kesetiaan hanyalah ilusi, dan bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh apa yang tampak di permukaan, melainkan oleh ketulusan yang sering kali datang dalam wujud paling sederhana.